Jadi suami-suami kita, ya, ayuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, itu juga punya tugas dalam berdakwah. Ya. Nah, ketika beliau-beliau ini, suami-suami kita ini telah mendedikasikan hidupnya untuk sunnah, berarti beliau ini punya kewajiban dalam dakwah. Yang dakwah itu bukan hanya ustadz, ya, bukan hanya barakallahu fikunna, para asatidzah, tapi para ikhwah, yaitu suami-suami kita, mereka juga punya tuntutan dalam berdakwah barakallahu fikunna. Oleh karena itu dukunglah dakwahnya. Semangatilah dia. Ya, barakallahu fikunna. Nah, apabila ada waktumu yang terambil untuk dakwah, untuk dia berdakwah, maka ikhlaskanlah waktu itu dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Bukankah kita dalam kehidupan dunia ini, ya, sementara hidup kita di dunia, dan dalam kesementaraan ini, dalam keterbatasan ini, bukannya kita dituntut untuk banyak-banyak apa? Menabung bekal. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, na'am, ya, apabila ada waktumu yang tersita oleh suamimu karena dia, ya, ada misi dalam berdakwah, maka ikhlaskanlah waktumu yang terambil itu, barakallahu fikum. Kemudian husnudzannah. Ya, hati-hati, kadang, ya, barakallahu fikum, bisikan-bisikan syaitan itu sering terbesit dalam benak pikiran para istri. Ketika suaminya izin, mau rapat, ya, izin, mau 6 tahun gotong royong kerja bakti di ma'had, izin, barakallahu fikum, untuk ini dan itu dalam urusan dakwah. Ada saja bisikan-bisikan itu. Pertama, kok rapat-rapat mulu sih, Bi? Bener nggak nih rapat nih? Jangan-jangan nanti main kemana lagi? Husnudzan. Ya. Urusan dia jujur ataukah tidak jujur, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita apa? Jalankan kewajiban kita sebagai seorang istri, di antaranya adalah berprasangka baik kepada suami kita, barakallahu fikum. Apalagi ketika izinnya urusan dakwah. Nah, ini kadang berat ini bagi seorang istri, ya kan, untuk husnudzan, berprasangka baik kepada suaminya. Kenapa kok bisa berat, Ustaz? Karena apa? Karena selalu teringat kesalahan-kesalahan suami. Selalu teringat, ya, barakallahu fikum, keburukan-keburukan suami, dan itu bisikan syaitan. Ya, dan itu adalah bisikan syaitan, itulah penyebabnya. Coba dibalas ataupun dilawan bisikan itu dengan mengingat kebaikan-kebaikan suami. Ya, niscaya barakallahu fikum, setan itu bingung mau masuk lewat mana ini. Ya. Ini si istri husnudzon terus sama suaminya, mau masuk lewat mana aku godain dia ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, aku ingin pisahkan dia dengan suaminya. Biar cerai sama suaminya, biar si istri ini cari orang awam saja sudah. Nah, lihat. Ya, barakallahu fikum. Nah, gimana caranya? Celahnya bagaimana? Kalau yang pertama kali dipasang dalam pikiran sang istri apa? Husnudzon, prasangka baik kepada suaminya. Ya, barakallahu fikum. Berat, Ustaz, berat, karena suami saya sudah sering, ya, dapati suami saya itu kadang nggak jujur. Barakallahu fikum. Serahkan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaitu di antara perintah Allah apa? Berbakti kepada suami. Ingat, selama suami tidak melakukan, ya, kesyirikan, kebid'ahan, ya, al-kabair, dosa-dosa besar, barakallahu fikum, maka husnudzonlah kepada dia. Beda halnya kalau sudah enggak sholat. Nah, ini udah masuk tahap memprihatinkan. Ya, suami nggak sholat, ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Bukan langsung minta cerai, enggak juga. Tapi apa? Nasihati dulu. Cari jalan terbaik bagaimana menasihatinya. Ya. Tapi kalau sudah berlangsung lama, bahkan sudah sampai tahunan, nah ini tafadhali, ya, untuk memikirkan bagaimana berpisah dengan sang suami yang seperti ini keadaannya. Karena sholat itu inti, ya. Inti identitas itu KTP-nya orang muslim itu sholat. Ya, KTP secara maknawi maksudnya, ya kan? Ya, bukan fisik, bukan kartu KTP. Ya. Bagaimana kalau orang nggak sholat? Dia dikatakan sebagai seorang muslim. Nggak puasa bulan Ramadan, bukan tanpa udzur. Ya, atau bukan karena udzur, tapi tanpa udzur, nggak puasa. Nah, ini juga penting. Ya, tapi ingat, masuk dulu dalam ranah nasihat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, baik mungkin sampaikan kepada orang tuanya, ya, ya, atau siapalah yang bisa menasihati dia, suaminya. Kalau memang nasihat dari kita sudah tidak diterima, ya, jadi harus masuk tahap ini dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan semoga
dia bisa berubah barakallahu fikum, kembali lagi kepada jalan yang benar. Nah,